Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua yang kemarin mengikuti BIMTEK kepenulisan inkubator kepenulisan berbasis konten budaya lokal Dinas Perpustakaan dan Kearifan Kabupaten Blitar. Dan tanggal 9 kemarin kami bertiga itu memang rapat ya untuk menentukan tiga nilai tertinggi dari 32 ya, atau 33 karena ada naskah masuk yang belum selesai gitu. Bagaimana nilai tertinggi itu didapatkan? Dapat dimulai sekitar jam 9, berakhir hampir jam 4 sore. Kenapa lama sekali? Karena pertama penilaiannya memang masing-masing juri yang sekaligus waktu itu menjadi narasumber. Setelah nilainya disatukan lalu kemudian dihitung. Nah, setelah dihitung maka akan dinilai lagi berdasarkan total untuk melihat menyesuaikan dengan juknis, petunjuk teknis. Ya memang ada beberapa perdebatan atau diskusi terkait petunjuk teknis dalam kegiatan tersebut adalah penulis pemula, dan memang beberapa peserta memang tidak masuk kategori penulis pemula, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa memang beberapa sudah punya rekam jejak kepenulisan, tapi untuk konteks non-fiksi terutama konten lokal itu relatif masih pemula. Artinya sebenarnya dalam proses diskusi tersebut tidak ada pengecualian atau tidak ada pengkhususan. Artinya nilai kemudian dilihat secara umum, general gitu ya, disamakan semuanya. Nah, penilaian berikutnya adalah pengurangan dari karya-karya yang tidak sesuai dengan juknis. Di antaranya adalah soal kepesertaan. Yang kedua soal syarat panjang minimal dan maksimal gitu. Lalu juga ada aspek-aspek lain ketika beberapa tulisan memang tidak memiliki referensi yang cukup, tidak mencantumkan referensi yang cukup, atau kurang lengkap dalam menyajikan informasi. Mungkin saja yang bersangkutan itu melakukan wawancara dengan narasumber tapi ternyata itu tidak dicantumkan atau tidak ditampilkan. Belum lagi beberapa karya yang memang terindikasi berapa persen gitu memang menggunakan AI atau ChatGPT atau AI yang lain untuk kemudian memperbanyak katanya gitu. Jadi kurang dari 1.500 kata dan lebih dari 2.000 kata gitu. Dan itu mengalami pengurangan. Dan disinilah sebenarnya kejutan-kejutan yang terjadi sehingga tiga tertinggi itu adalah selain dari aspek tulisan juga tentu kedisiplinan dalam mengikuti juknis itu, dan itu cukup menarik gitu. Aspek yang lain tentu diskusi-diskusi lain, jadi sempat dibaca ulang, sempat kemudian dicek lagi sampai benar-benar merasa bahwa tiga tertinggi nanti itu tidak debatable gitu ya, meskipun mungkin kalau mempersoalkan kecil kemungkinan, tapi setidaknya tiga tertinggi itu bisa dipertanggungjawabkan dari banyak hal, tidak hanya dari aspek kontennya tapi juga mungkin sesuai dengan juknis karena ini berkaitan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan birokrasi ya. Dan mohon dipahami karena ini kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas atau oleh pemerintah gitu. Ada aspek birokrasi yang memang harus dipertimbangkan dan berkaitan dengan SPJ gitu. Nah, juga yang mana tingkat kesulitan dari mengolah karya itu kan tentu berbeda, dan saya kira itu juga penting, tapi mungkin itu nanti lebih masuk pada aspek kreativitas atau mungkin apa gitu ya, kedalaman gitu. Dan yang disebut dengan konten sejarah itu ada konten yang bersifat besar ya, global, sejarah budaya gitu ya. Kalau kita mengangkat tentang candi itu pasti konteksnya global gitu, atau budaya, atau ada juga kesenian, hasil karya kesenian, produk ekonomi dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa menyamakan gitu bagaimana tingkat kesulitan dalam mengakses atau mencari riset tersebut. Artinya tertinggi di sini selain tentu dari aspek konten, yang kedua aspek takdir karena memang ada beberapa yang
akhirnya ada pengurangan nilai karena tidak sesuai dengan juknis. Yang ketiga mungkin nasib ya, nasib yang tidak sempat mengecek padahal sudah berusaha banget menulis, sudah berusaha sekali untuk membuat karya tulis dengan segala usahanya, tapi lupa untuk mengecek ketentuan-ketentuan yang memang sudah dibuat. Dan memang itu merupakan aspek yang harus diteliti karena ini nanti kan jadi buku ya. Jadi ya gimana ya, kadang-kadang kalau mungkin formatnya digital mungkin nanti lebih bebas gitu. Jadi sebenarnya itu merupakan satu kejutan karena kan nilai kan dari tiga ini ya, tiga dewan juri ya gitu. Terus terang hasil penilaian saya 3 besar itu tidak sama dengan hasil umum ketika itu dikumpulkan. Begitupun juri yang lain, 3 besar versi juri 1, juri 2, juri 3 itu sebenarnya berbeda, tapi ketika itu dikumpulin nilainya ternyata menghasilkan satu nilai yang cukup mengejutkan. Belum lagi ketika akhirnya harus dikurang-kurangi, sampai saya kadang mikir gini, ini bisa nggak afirmasi karena ini kan bagus, artinya ya kelebihan-kelebihan dikit nggak apa-apa lah, atau kurang-kurang dikit ya kita harus tetap komitmen pada juknis, ya sudah kalau gitu dikurangin. Dan juga itu merupakan dalam proses diskusi itu juga ada keterlibatan atau ada masukan dari bidang layanan perpustakaan, satu pendapat-pendapat yang tentu itu dari perspektif birokrasi. Tapi sebenarnya itu cukup keren ya, saya sebenarnya memberikan satu kredit yang cukup mungkin apresiasi ya, terutama bagi teman-teman yang saya melihat cukup bersemangat menulis. Misalnya kredit khusus terutama soal bagaimana perjuangan untuk menulis. Misalnya di sini ada Pipit Mustika, kiprah Mbah Wali Tugorejo dalam kebudayaan dan warisan seni. Keren ya, tapi yang memang dalam proses penilaian harus ada ini ya, Anas Karyadi, itu juga keren menurutku. Selamat Mas Adi Triatmaja yang cukup effort banget menulis tentang makam Ki Ageng Samandiman. Lalu Bu Justin yang sampai menyempurnakan tulisannya juga keren sekali. Sebenarnya terutama memang ada beberapa yang terlihat dari teknis kepenulisan perlu pembaharuan, tapi saya kira itu wajar ya, karena tulisan-tulisan yang dibuat awal-awal itu memang tentu strukturnya agak berantakan, tapi justru itulah yang menunjukkan suatu proses gitu kan. Proses dalam berkarya itu memang dimulai dari hal-hal yang seperti itu gitu. Mas Nahrawi yang cukup teliti ya dalam mengutip bahasa langsung dan dengan telatennya menulis percakapan bahasa Jawa gitu. Dan Bu Nurul yang rela untuk langsung menuju ke lokasi untuk mendapatkan feel menulisnya gitu. Iqla Harmoa yang nulis tentang Dalam Sukarni, dan dia cukup effort dalam memburu narasumber, termasuk ketemu dengan asisten bupati. Bu Siti Nazaruddin yang juga sebenarnya keterampilannya cukup keren karena selain mengulas 2 warung juga mempraktekkannya gitu ya. Mas Andi Prasetyo yang berusaha banget untuk menyelesaikan naskah meskipun tidak sampai 1500 kata. Ya dari situlah kemudian beberapa karya itu memang keren, dan insya Allah semuanya akan diterbitkan gitu ya. Jadi sebenarnya nilai tertinggi itu tidak berarti bahwa mengungguli yang lain, tapi memang ada faktor nasib di situ, ada faktor takdir, faktor nasib, keberuntungan terutama, apalagi yang berkaitan dengan teknis dan juknis gitu kan. Kalau dari sebutan karya-karyanya ya saya kira itu lebih semuanya keren. Sebagai suatu proses, setidaknya meskipun tidak dari sisi kontennya, tapi sebagai sebuah proses itu keren sekali gitu.
Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan informasi yang mungkin kurang begitu bisa dipahami gitu kan. Semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.